semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk klik video ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Perkenalkan, nama aku Fatina Zahwa dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai bagaimana sih menjadi makhluk sosial yang baik. Dari waktu ke waktu zaman terus berubah. Dengan perubahan yang ada, pastinya setiap individu ingin bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Alasan individu ingin bergerak ke arah yang lebih baik lagi adalah karena adanya keinginan yang belum tercapai. Nah, di dalam teori Maslow terdapat beberapa kebutuhan manusia, yang mana kebutuhan-kebutuhan ini berfungsi sebagai pendorong individu untuk mencapai suatu jenjang peringkat yang sebelumnya memang belum tercapai di dalam hidupnya. Di dalam teori ini terdapat 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer. Kebutuhan dasar ini maksudnya adalah seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan beristirahat, kebutuhan tempat berteduh, kebutuhan oksigen, seperti itu. Jadi kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang utama, yang memang paling kuat, yang paling mendesak untuk dipenuhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, selanjutnya individu akan membutuhkan akan rasa aman. Rasa aman di sini maksudnya adalah individu akan cenderung untuk menghindari segala sesuatu yang terkesan asing atau segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi, seperti misalnya ancaman, kemudian bahaya, kecelakaan, kehilangan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi, maka individu akan beralih perhatian menjadi memiliki keinginan untuk mendapatkan rasa kasih sayang, cinta, teman, kemudian perasaan diterima dari orang-orang sekitar. Ada kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan hasrat untuk memiliki citra positif, seperti keinginan untuk diperhatikan, kemudian keinginan untuk diakui, kemudian keinginan untuk diapresiasi oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang tertinggi di dalam teori Maslow ini. Jadi di dalam aktualisasi diri ini, seorang individu akan mengembangkan dirinya secara menyeluruh, seperti meningkatkan kemampuan dirinya, kemampuan potensi yang ada di dalam dirinya, kemudian berubah menjadi individu yang lebih baik lagi. Ini aku akan fokus untuk membahas poin ketiga dari teori Maslow yang sebelumnya sudah aku sebutkan satu persatu, yaitu kebutuhan sosial. Manusia sering sekali dikatakan sebagai makhluk sosial. Itu disebabkan karena manusia tidak akan lepas dari peran serta manusia lainnya dalam kehidupannya. Manusia sangat mustahil untuk berdiri sendiri dalam melangsungkan kehidupan. Apalagi mengingat kebutuhan manusia itu sangat banyak. Nah, itu dia yang membuat manusia saling berketergantungan satu sama lain. Nah, kemudian setiap manusia juga memiliki perannya masing-masing. Sebagai contoh nih ya, aku sebagai mahasiswi, peran aku ya belajar untuk mengembangkan diri, atau mungkin
mengembangkan negara agar lebih maju di masa depan. Nah, kemudian apakah dengan peran aku ini aku nggak butuh peran orang lain? Pastinya aku butuh. Yang paling dekat adalah pasti aku butuh dosen. Nah, dosen di sini dengan tugas memberi ilmu. Nah, begitu pun sebaliknya, dosen kalau tidak ada peserta didiknya, maka tidak akan bisa untuk menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan. Nah, itu dia yang dimaksud manusia itu saling berketergantungan. Perspektif Islam, dengan adanya ketergantungan antar sesama makhluk Allah, maka otomatis kita akan selalu membutuhkan bantuan dari sesama. Jadi, suka atau tidak suka, kita tidak bisa mengelak dari kerjasama antar sesama makhluk. Kemudian, jangan sampai ada di antara kita yang berpikiran bahwa ada manusia yang dapat lolos dari kebutuhan dan ketergantungan baik kepada Allah maupun kepada makhluk sesama. Jangan sampai kita menjadi manusia sombong, manusia yang enggan untuk mengenal satu sama lain, manusia yang enggan untuk bersilaturahmi, manusia yang enggan untuk menjalin hubungan kepada sesama. Selain Allah tidak menyukai perilaku seperti itu, jika perilaku tersebut kita tanam di dalam diri kita, maka itu tidak akan baik dan malah akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Luqman ayat 18 yang bunyinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong atau dengan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Alangkah baiknya sebagai manusia kita selalu berbuat baik dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu dari kebaikan yang mana kita mendapatkan pahala, dari kebaikan yang mana kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bisa saja kemudahan-kemudahan yang kita alami saat ini yang tidak kita sadari itu merupakan karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam, yang pernah kita lakukan. Dalam hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan-kesusahannya di antara kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup atau menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hambanya mau untuk menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik dan terus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi kalau bisa berbuat baik itu kita langsung on the spot, jadi jangan entar-entar. Contohnya kita melihat ada ibu-ibu pengemis yang itu sangat-sangat butuh bantuan kita. Jadi kita nggak usah mikir dua kali, kita adanya berapa, misalnya kita adanya cuma 2.000, ya nggak apa-apa, kita kasih aja 2.000. Jangan kita berpikir wah aku cuma punya uang 2.000, enggak besok aja deh gitu. Jangan kayak gitu. Belum tentu besok si ibu itu masih ada umur, atau belum tentu kita yang besok masih ada umur. Jadi kalau bisa kita berbuat baik on the spot, langsung di tempat, jangan pakai pikir dua kali. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf, aku gak ada niat untuk menggurui atau apapun, niatnya hanya sharing. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.